warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'da. Alhamdulillah jemaah mulia, telah selesai kita salat subuh berjamaah. Kita lanjut ngaji tentang hal-hal masih yang berkaitan dengan Ramadan ya. Kemarin kita membahas puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, rukun-rukunnya dan seterusnya. Sekarang kita bahas tentang masarifuz zakah atau para mustahik, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Kemana zakat itu disalurkan? Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwajihi wa dzurriyyatihi jami'an. Syekhana Uzairan Taifah Alhamdulillah Syamil Fadul Sayyidina Rasulullah Isyad Zainul Al-Maribadi Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pada Ramadan atau di akhir Ramadan kita sudah biasanya mengurusi zakat fitrah. Terkait zakat fitrah sudah kita sempat bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Secara ringkas bahwa zakat fitrah itu wajib dengan sebab apa? Seseorang itu mendapati masa Ramadan dan Syawal. Jadi wajibnya zakat fitrah itu ketika seseorang menemui masa Ramadan dan masa Syawal. Kalau dia tidak menemui dua masa itu, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Dia hanya menemui masa Ramadan saja, belum masuk Syawal dia sudah meninggal duluan, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Maksudnya ahli warisnya tidak wajib mengeluarkan zakat atas nama dia tadi itu. Atau dia hanya menemui masa Syawal saja. Begitu habis Ramadan, masuk Syawal baru lahir bayi, maka dia juga tidak berkewajiban zakat fitrah. Zakat fitrah itu kewajibannya ketika seseorang menemui dua masa Ramadan dan masa Syawal. Nah, kemudian yang dikeluarkan adalah makanan pokok negeri tersebut. Dia tinggal di mana, kemudian makanan pokoknya apa, maka itu yang dikeluarkan. Setelah itu yang dikeluarkan adalah satu so'. Satu so' itu adalah sebuah takaran ya. Takaran orang Arab, takaran Madinah. Satu so'. So' itu nama satu takaran, bukan satuan berat, tetapi satuan volume. Satu so' yang berisi makanan pokok. Nah, kalau di Arab makanan pokoknya gandum atau kurma, maka itu yang dikeluarkan. Nah, kalau kita di Indonesia itu adalah beras atau mungkin sebagian sagu, mungkin. Kalau sebagai makanan pokok, maka itu yang dikeluarkan, satu so'. Kalau dikonversi ke berat, ya kurang lebih sekitar 2,5, 2,7. Maka dilebihkan dari takaran, itu lebih berhati-hati, lebih utama. Nah, sekarang kemana dibayarkan? Nah, kemana kita serahkan? Di zakat itu peruntukannya adalah lebih khusus. Wajib sarfuz zakati, menyalurkan zakat ilal asnaf, kepada golongan-golongan as-samaniyati yang 8, jumlahnya 8. Alladzina, yang mereka itu dzakarahumullahu ta'ala, Allah menyebutkan mereka fi kitabihil aziz, di dalam Al-Qur'an, fi ayatin, dalam satu ayat.
Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati wal gharimin وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Satu ayat khusus menerangkan asnaf samaniyah, golongan-golongan yang kepada mereka diserahkan zakat. Nah, maksudnya zakat ini ya semua zakat. Jadi zakat itu ada dua macam, ya. Zakat itu ada dua macam. Yang pertama zakat harta. Kemudian yang kedua zakat badan. Zakat yang sebagai rukun Islam itu ada dua macam. Yang pertama zakat harta, yang kedua zakat badan atau zakat jiwa. Kalau zakatnya itu zakat harta, maka hitungannya rumit. Seperti yang kemarin kita bahas itu. Jadi hartanya tidak semua harta dikeluarkan zakatnya. Nah, zakat itu pengambilan harta tertentu dan disisakan kepada golongan-golongan tertentu. Kalau zakat harta, maka ingat penghitungannya harus sudah sampai nisab sekian, sudah sampai batas dia memiliki harta sampai batas tertentu baru dia berkewajiban zakat. Tidak asal semua dapat punya harta kemudian langsung wajib zakat. Nah, tapi ketika zakatnya sudah sampai di level tertentu baru dia wajib zakat. Kemudian bilangannya per orang pun berbeda-beda, per kepala berbeda-beda, tergantung seberapa banyak harta yang dia miliki. Nah, itu kalau zakat harta. Nah, kemudian yang kedua zakat fitrah, ini zakat badan. Maka zakat badan tidak perlu hitung-hitungan. Zakat badan tidak perlu hitung-hitungan. Semuanya sama, mau yang kaya, milioner, biasa, ini semua sama. Mengeluarkannya sama, kewajiban sampai 3 kilo. Itu saja. Nah, jadi tidak pakai hitung-hitungan, langsung semuanya bayarkan sekian. Jenisnya juga semua sama, makanan pokok. Jadi yang dimaksud sebenarnya kalau zakat yang harta, gitu, memang itu pemerataan. Maksudnya orang-orang kaya itu mesti membersihkan hartanya dengan zakat itu tadi. Zakat itu adalah haknya orang lain yang ada pada dirinya. Haknya orang lain yang ada pada dirinya, maka dia harus keluarkan. Sehingga bisa jadi zakat harta itu kalau semua orang-orang kaya membayar zakat sesuai dengan aturannya, itu bisa jadi mengangkat ekonominya orang-orang miskin. Mengangkat ekonominya orang-orang miskin. Karena lumayan zakat harta itu. Paling minimal misalkan kalau 100 juta saja, itu 2,5%-nya berapa? 100 juta saja, 2,5 juta. 2,5%, 2,5 juta. Itu yang sedikit itu, ya kan? Itu paling misalnya level bawah lah itu untuk orang-orang kaya. Dan orang kaya biasanya punya harta 1 M atau mungkin ratusan juta. Kalau 500 juta kan sedikit. Maka dengan harta yang dia keluarkan 2,5 atau mungkin 10 juta, itu baru satu orang. Nah, kalau sekian puluh orang atau sekian ratus orang membayar zakat, maka itu nilainya itu bisa mengangkat ekonominya orang-orang miskin. Tapi kalau zakat fitrah ini maksudnya adalah syiar. Dengan zakat fitrah itu nggak sampai mengangkat derajatnya orang miskin. Masa orang miskin dikasih 10 kilo misalkan, terus ekonominya meningkatkan, tidak juga. Makanya zakat fitrah itu adalah syiar. Di akhir Ramadan ketika sudah memasuki Syawal, maka sebagai penyempurna puasa Ramadan dikeluarkanlah zakat fitrah. Sehingga zakat fitrah tidak berhubungan dengan amil, tidak ada hitung-hitungan, semuanya sudah ditentukan masing-masing per orang, per kepala sekian sudah. Tapi kalau zakat mal, zakat harta, nah itu perlu hitung-hitungan yang lebih teliti, yang lebih kompleks. Kemudian di sini dijelaskan bahwa innamas shadaqatu lil fuqara.
zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, maka tujuan, maksudnya golongan-golongan yang menerima zakat mal, zakat fitrah, maka ini sama, hanya 8 golongan. Innama itu namanya adatul hasr. Adatul hasr itu kata yang digunakan dalam bahasa Arab untuk mengecilkan lingkup. Jadi kalau misalkan kayak innamal a'malu binniyat. Sebuah amal tuh sah hanya dengan kalau ada niatnya. Kalau nggak ada niat, maka dia nggak dihitung sah, gitu lah. Jadi kalau nggak, jadi hanya ini saja. Maka kalau innamas shadaqatu, sedekah-sedekah, maksudnya di sini sedekah-sedekah wajib, yaitu zakat, itu dibayarkan hanya kepada 8 golongan ini saja. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Sekarang kita bahas fuqara. Innamas shadaqatu lil fuqara. Fuqara adalah jamak dari kata fakir. Fal faqiru, siapa orang fakir itu? Man adalah orang laisa lahu malun, yang dia tidak punya harta, wala kasbun, dan juga tidak punya pekerjaan. Halalun, yang halal, laikun bihi, yang layak untuk dia. Yaqa'ani mauqi'an min kifayatihi, yang mencukupi keperluannya, wa kifayati mamunihi, dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Saya ulangi, fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan, yang halal, yang mencukupi kebutuhan dia dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, istrinya, anaknya, atau mungkin dia mengurus yang lain selain istri dan anaknya. Pokoknya dia menanggung siapa, maka kebutuhan-kebutuhan mereka itu menjadi tanggung jawab dia. Maka orang fakir tidak punya harta dan juga nggak punya pekerjaan. Maka dia tidak punya pekerjaan bisa jadi karena dia sakit, misal. Atau misalkan tidak ada orang mau mempekerjakan dia. Dia sudah cari-cari pekerjaan, tapi dia nggak dapat. Berbeda dengan orang memang nggak punya pekerjaan karena malas. Maka ini tidak termasuk di dalam golongan fakir. Maksudnya dia tidak boleh diberikan zakat atas nama fakir. Karena dia tidak termasuk dalam itu. Maksudnya dia tidak punya pekerjaan karena ikhtiar dia. Dia nggak mau bekerja, maka di dalam Islam itu haram orang mampu kerja, dia kuat punya kemampuan kerja, terus dia nggak mau kerja, dia malah minta-minta. Nah, itu haram dalam Islam. Maka sebagai pendidikan lah, atau sebagai teguran, maka harta zakat tidak boleh diberikan kepada dia. Kasih mungkin nggak mungkin untuk mengambil hatinya atau apa, ya sedekah biasa. Tapi untuk zakat nggak boleh diberikan kepada orang yang nggak punya kerjaan karena malas. Itu orang fakir. Kemudian wal masakin, dan orang-orang miskin. Masakin bentuk plural, bentuk jamak dari kata miskin. Siapa itu? Man adalah orang yaqdiru, yang mampu, ala malin, untuk menghasilkan harta, aw kasbin, atau untuk bekerja, halalin, yang halal, laikin bihi, yang sesuai untuk dia, yaqa'u mauqi'an min kifayatihi, yang mencukupi untuk kebutuhannya, wa kifayati mamunihi, dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya. Dia mampu kerja, untuk dia dan untuk keperluannya, untuk keperluan orang yang menjadi tanggungan dia. Wala yakfihi, tetapi pekerjaan dan hartanya itu tidak mencukupi kebutuhannya. Sebenarnya dia punya kemampuan untuk bekerja, yang kerjaan itu bisa mencukupi dia dan keluarganya, tetapi ternyata penghasilannya yang dia dapatkan tidak mencukupi. Ini perbedaannya ya. Kalau fakir tuh dua-duanya, dia kerjaan tidak punya, duit nggak punya juga, harta tidak punya. Nah, kalau miskin, dia punya harta,
ataupun dia punya kerjaan, tetapi belum mencukupi kebutuhan dia dan kebutuhan orang-orang di bawah tanggungannya. Semuanya kebutuhannya, pendidikannya, kesehatannya, pakaiannya, makanannya, dan seterusnya. Dan itu berbeda-beda sesuai kondisi lingkungannya. Belum tentu yang di daerah kita nih hitungannya sudah mencukupi, kemudian di daerah lain dia masih dalam kondisi mencukupi. Nah, jadi kondisi kalau di situ bagaimana lingkungannya? Belum tentu misalkan setiap orang yang punya sepeda motor, nah, belum tentu dia sudah mencukupi misalkan. Nah, sudah mencukupi, belum tentu. Jadi tergantung lingkungannya bagaimana. Kalau di lingkungan itu memang kebutuhannya banyak dan pada umumnya belum mencukupi, ya berarti belum mencukupi, dia masih dalam tergolong orang miskin. Itu kalau orang miskin. Kemudian innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilin 'alaiha, amil orang yang bekerja 'alaiha atas zakat, wal 'amilu orang amil, orang pekerja zakat, man adalah orang yab'atsuhu yang menunjuk kepadanya, menugaskan dia, al-imamu imam, pimpinan negara, pimpinan suatu wilayah, li akhdhiz zakati untuk mengambil zakat. Satu orang atau satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah li akhdhiz zakati untuk mengambil zakat. Wa huwa al-musamma bis-su'ah, juga disebut dengan su'ah. Su'ah itu jam'u sa'in, bentuk jamak dari kata sa'in. Sa'in adalah orang yang mengumpulkan, orang yang mengambil zakat. Jadi zakat itu dijemput. Mungkin kalau di zaman sekarang gitu ya sudah Basnas ya. Basnas sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurusi zakat. Sehingga mereka tuh semua yang mengurusi zakat mulai dari menghitung sampai mengambil zakat. Jadi nanti memang dia bertugas untuk itu. Siapa-siapa yang berkewajiban zakat, maka dia datangi. Bapak hartanya apa? Oh, saya punya emas. Berapa jumlah emasnya? Maka nanti dia menghitung. Dihitung-hitung, oh kewajiban Bapak sekian. Oh, punya kebun berapa? Oh, saya punya kebun 10 hektar misalkan. 10 hektar. Kebunnya kebun kurma. Kebunnya kebun kurma. Maka nanti bagian amil itu yang dia datang, bukan pemilik untuk yang menghitung. Amil dia datang menghitung. Dilihat, oh ini diperkirakan panennya sekian ton. Panennya sekian ton. Maka Bapak zakatnya sekian. Itu bagian amil, orang yang ditugaskan oleh negara atau pemerintah untuk mengambil zakat. Wa yastahiqu, orang amil itu dia berhak qadra ujrati amalihi, seukuran upah kerjanya. Jadi amil itu dia mendapatkan zakat adalah sebagai upah kerja dia. Walaupun dia memang memang sudah berkecukupan, orangnya sudah orang punya lah, nggak termasuk golongan miskin, nggak golongan fakir apalagi. Tapi dia sebagai amil, dia kerjanya keliling mengambil zakat dan memang ditugaskan oleh pemerintah. Maka dia berhak mendapatkan zakat sesuai gaji. Ini sebagai gaji, memang sebagai upah kerjanya dia. Sawaun qalla au katsura, baik sedikit atau banyak. Umumnya berapa gaji orang untuk mengambil zakat, kerja sekian, maka diberikan seukuran upah kerjanya. Fa in kana nasibuhu aktsara, kalau setelah dibagi ternyata bagian untuk amil itu lebih banyak min qadri ujratihi, dari upah umum yang dia terima, akhadha ujratahu, dia ngambil seukuran upah untuk kerja dia, waradda, dan dia mengembalikan al-baqiyah, sisanya, lil asnaf, kepada golongan yang lain. Misalkan setelah dikumpulkan zakat, kemudian diperuntukkan
dipisahkan bagian untuk amil, anggaplah contoh misalkan 10 juta. Kemudian amil ternyata umumnya di tempat itu upah kerjanya adalah 2 juta. Maka dia hanya boleh mengambil hanya 2 juta saja. Yang 8 juta diserahkan kepada golongan-golongan yang lain, dibagi lagi kepada golongan yang lain. Dia tidak boleh mengambil lebih daripada upah umum kerjanya dia. Begitu juga sebaliknya, wa in kana aqalla min dzalika. Kalau misalkan bagian yang dia dapat itu lebih sedikit dari umumnya gaji, maka dia boleh ngambil bagian lain untuk menyempurnakan upah kerjanya dia. Itu adalah amil. Itu amil. Jadi orang yang memang ditunjuk oleh pemerintah untuk kerjanya mengambil zakat. Dan zakat ini ya, zakat perlu diketahui, zakat itu tidak khusus Ramadan saja, karena beda-beda orang itu nisab haulnya masing-masing per orang itu beda. Haul itu kan hitungan 1 tahun. Nah, misalkan saya memiliki harta simpanan emas, misalkan emas 100 gram. Kemudian mulai saya miliki adalah bulan Muharram. Maka nanti saya wajib zakatnya adalah bulan Muharram tahun depan. Bulan Muharram tahun depan, bukan Ramadan. Bukan Ramadan. Nah, tetangga saya punya emas juga 100 gram. Pertama kali dia miliki adalah bulan Rajab misalkan. Maka nanti dia wajib zakatnya adalah bulan Rajab tahun depan setelah haul. Nah, sehingga masa pengeluaran zakat per orang itu berbeda-beda. Nah, sehingga sepanjang tahun ya ada saja orang yang berkewajiban untuk bayar zakat karena haulnya, hitungan genap setahunnya per orang itu berbeda-beda. Ya, sehingga kerjanya amil itu ya sewaktu-waktu, tidak hanya khusus Ramadan saja. Nah, jadi amil dadakan. Jadi memang dia ditunjuk oleh pemerintah untuk mengambil zakat, dan itu sepanjang tahun. Sehingga memang dia menerima gaji itu ya bulanan atau bagaimana terserah, pokoknya yang jelas dia menerima gaji dari kerjanya itu, dan gaji itu diambil dari zakat itu boleh, walaupun dia tidak termasuk golongan fakir atau miskin. Itu amil. Kemudian wal muallafati qulubuhum wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Muallafatu qulubuhum, muallaf itu artinya adalah orang yang perlu dirayu hatinya. Allafa yu'allifu ta'lif. Itu artinya mengambil hati, merayu hati seseorang. Nah, maka nih orang yang perlu dirayu hatinya itu ada beberapa golongan. Tidak harus orang yang baru masuk Islam. Tidak harus orang yang baru masuk Islam. Umumnya begitu. Nah, yang pertama, man aslama wa niyatuhu fihi dhaifah. Man, orang aslama yang sudah masuk Islam, wa niyatuhu, kemudian niatnya atau mungkin ya niatnya lah fihi dalam masuk Islam itu dhaifah, itu masih kecil, masih sedikit. Dia masih belum mantap dalam Islam. Sudah masuk Islam, tetapi kemantapan dia masih belum sempurna. Fayuta'allafu, maka dia dirayu atau dilembutkan hatinya bi'ataiha, dengan memberikan zakat. Litaqwa niyatuhu, supaya kuat niatnya, wa yathbuta fil Islam, dan dia teguh mantap di dalam Islam. Sehingga dia sebagai bentuk perhatian, walaupun dia bukan orang miskin ataupun fakir. Orang baru masuk Islam, tapi kemudian kondisi keislaman itu belum mantap, belum teguh. Maka dia dirayu, diambil hatinya, dilembutkan dengan diberikan sebuah sekedar untuk supaya dia merasa ternyata orang-orang Islam peduli kepada saya. Maka sehingga kalau itu menjadikan dia sudah teguh, maka sudah cukup. Sehingga dia hitungannya bukan berapa tahun dia masuk Islam, enggak. Tapi ketika dia sudah dihitung teguh di dalam Islam, maka sudah cukup. Nah, sudah tidak lagi
golongkan dalam golongan mu'allaf. Mu'allaf qulubuhum, orang yang baru masuk Islam kemudian niatnya kurang mantap. Fayu'ta, maka dia diberikan hatta yataqawwa, sehingga menjadi kuat imanuhum, iman mereka. Bi alla yukhsha alaihi riddah, sekiranya tidak dikhawatirkan dia murtad lagi. Tapi kalau misalkan sekali diberikan dia sudah merasa senang, nyaman, nah maka cukup. Tahun depan sudah tidak diberikan lagi. Ini kalau dia tidak masuk dalam golongan yang lain, tidak masuk dalam golongan fakir atau miskin. Jadi khusus memang mu'allaf ini adalah untuk merayu hati. Kemudian yang kedua, man aslama, orang yang masuk Islam, wa niyatuhu fil Islam qawiyah, dan niatnya, kemauannya di dalam Islam sudah kuat mantap, gitu. Lakin lahu syarafun, tetapi dia memiliki kemuliaan fi qaumihi, di golongannya dia, yutawaqqa'u, yang bisa diharapkan, bisa bi'i'ta'ihi, dengan kalau kita berikan zakat kepada dia, ada harapan besar, islamu ghairihi min nudhara'ihi, dia bisa mengajak orang-orang di sekitar dia atau bawahan dia, karena dia sebagai orang terpandang, untuk juga masuk ke dalam Islam. Jadi walaupun orang masuk Islam, kemudian sudah mantap dia, sudah nggak ragu-ragu lagi, tetapi dia emang tokoh mungkin di golongan dia sebelumnya. Kemudian kalau kita berikan, itu ada kemungkinan besar dia bisa menarik orang-orang di bawah dia itu untuk masuk Islam juga. Maka ini termasuk dalam mu'allaf, orang yang perlu dirayu hatinya. Jadi kriterianya begitu. Tidak harus orang yang baru masuk Islam. Tidak selalu orang yang lemah niatnya dalam Islam. Ada orang yang karena lemahnya kemudian diberikan. Ada yang bukan karena lemahnya, tetapi karena dia punya potensi mengajak orang lain untuk masuk Islam. Kemudian kita berikan bagian zakat kepada mereka. Itu karena maslahatnya adalah untuk agama Islam. Orang-orang bisa masuk kepada Islam dengan kita memberikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, man yalihim qaumun minal kuffar. Man, orang yalihim, yang tinggal di dekat atau di sekitarnya, qaumun minal kuffar, orang-orang kafir. In u'tu qataluhum. Kalau mereka diberikan zakat, maka dia mau menjadi benteng, atau mau memerangi orang-orang kafir tadi. Jadi bahasanya gini, ada orang Islam, asli orang Islam, kemudian dia tinggal di perbatasan orang kafir. Kalau kita berikan zakat kepada dia bukan orang miskin atau bukan orang fakir. Kemudian kalau kita berikan zakat kepada dia, maka dia semangat untuk melindungi orang-orang Islam dari serangan orang kafir tadi. Maka dia termasuk dalam golongan mu'allaf, orang yang perlu dirayu hatinya, gitu. Karena dengan rayuan hati ini punya keuntungan untuk orang Islam dan agama Islam. Jadi orang yang tinggal di perbatasan orang kafir, kalau kita berikan kepada dia zakat, maka dia mau untuk merangi. Tapi kalau dia nggak diberikan, dia malas. Nggak diberikan zakat, dia malas. Dia tidak mau untuk menjaga perbatasan itu. Maka dia berhak untuk juga diberikan zakat atas nama mu'allaf qulubuhum, orang yang dirayu hatinya untuk mengerjakan maslahat-maslahat dalam agama Islam. Kemudian wafir riqab itu artinya budak. Al-mukatabun adalah budak mukatab. Fayu'ta, maka diberikan al-mukatabu, budak mukatab, minaz zakati, dari zakat, seukuran yafi bidainihi, yang dia bisa membayar hutangnya, in ajaza an wafaihi, kalau dia tidak mampu untuk membayar hutangnya dia. Wa in kana kasuban, walaupun dia rajin bekerja. Ini budak, zaman sekarang sudah nggak ada budak ya, tapi ini sedikit aja, bahwa perbudakan itu memang sudah ada dari sebelum Islam. Perbudakan itu sudah ada sebelum Islam. Jangan difahami bahwa di dalam Islam ada aturan-aturan tentang budak, berarti Islam melegalkan perbudakan. Bukan. Tetapi Islam itu mengatur
Karena perbudakan mulai sebelum Islam sudah ada. Sebelum Nabi Muhammad perbudakan sudah ada. Tetapi dalam agama Islam itu mengatur bagaimana bersikap dengan para budak. Dan bahkan justru agama Islam agama yang paling banyak menganjurkan pembebasan budak. Kayak misalkan kayak kafarah orang yang jima siang hari bulan Ramadan, apa kafarahnya? Pertama memerdekakan budak. Itu harus. Kalau tidak nemu budak yang bisa dimerdekakan, baru puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu 2 bulan berturut-turut puasa, baru kemudian memberikan 60 orang miskin, berikan makan. Nah, jadi pertama justru membebaskan budak, gitu. Nah, kemudian ada juga anjuran mukatab, namanya akad kitabah. Akad kitabah itu artinya seorang tuan. Jadi asal mulai budak itu kan dari tawanan perang. Ketika ada perang-perang, kemudian yang ditawan itu jadi budak. Dan budak bisa dijual, bisa diapakan, terserah. Maka di dalam Islam ada anjuran akad kitabah. Kalau memang tidak mau memerdekakan budak itu secara cuma-cuma, maka ada namanya akad kitabah. Akad kitabah itu mengatakan gini kepada budak, "Wahai budakku, kamu mau merdeka?" "Iya, mau." "Syaratnya kamu boleh merdeka. Kamu sekarang bayar diri kamu sendiri. Kalau kamu bisa bayar kepada saya 10 juta, maka kamu merdeka." Maka budak tadi dia bisa bekerja menghasilkan uang, kemudian dia membayarkan kepada tuannya untuk membebaskan dirinya. Itu namanya akad kitabah. Walladzina yabtaguna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dianjurkan di dalam Al-Qur'an kalau ada budak-budak yang mohon akad kitabah, mohon akad untuk membebaskan dirinya dengan membayar sejumlah uang kepada tuannya, maka ijabahilah permintaan itu. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Itu budak. Maka banyak sekali juga termasuk keutamaan-keutamaan dianjurkan. Banyak sekali hadis-hadis menceritakan siapa yang memerdekakan satu budak, maka Allah akan memerdekakan dia dari api neraka dan seterusnya. Agama Islam justru banyak sekali hal-hal yang arahnya itu meminimalkan perbudakan. Nggak ada, masa nggak diatur. Jadi perbudakan ada, maka diatur dalam Islam, tetapi tetap dianjurkan untuk memerdekakan budak. Maka di sini aslinya kan budak itu kan dia kalau tidak dalam akad kitabah, dalam akad memerdekakan dirinya, maka budak itu kan tidak punya diri sendiri, tidak punya, apalagi hartanya. Setiap budak itu kerja, apa yang dia dapat maka itu langsung otomatis milik tuannya. Dia nggak bisa memiliki harta karena dirinya sendiri dia nggak memiliki. Tapi kalau budak yang punya akad kitabah, akad mau memerdekakan dirinya, maka dia bisa memiliki harta itu untuk membayar kepada tuannya. Maka budak yang sedang dalam proses ini namanya budak mukatab. Maka dia boleh dan berhak untuk menerima zakat. Siapa budak-budak yang masih dalam proses kitabah ini? Misalkan, saya, maka diberikan. Walaupun ya sebenarnya dia rajin kerja, misalkan dia pintar nyari duit. Tapi untuk mempercepat kemerdekaannya, maka dari zakat bisa diberikan kepada dia. Berapa kebutuhannya? Kurang 9 juta, kasih 9 juta. Bayarkan kepada tuanmu, langsung merdeka. Itu budak yang dimaksud ini. Karena kalau budak-budak yang masih menjadi budak, tidak bisa diberikan zakat. Karena begitu diberikan kepada budak itu, otomatis langsung menjadi milik tuannya. Itu namanya budak atau riqab. Kemudian wal gharimun, orang-orang yang punya hutang. Mereka itu siapa? Al-madinun, orang yang memiliki hutang. Wahum ala darbain, mereka ada dua bagian. Fadarbul awal, bagian pertama, man istadana li hajati nafsihi aw iyalihi, orang yang berhutang untuk kebutuhan dirinya atau kebutuhan keluarganya. Maka dia termasuk gharim. Atau fadarbul tsani, bagian yang kedua, man istadana li islahi dzatil bain, orang yang berhutang untuk merukunkan pertikaian. Bukan untuk diri sendiri, tapi ada mungkin pertikaian atau apa, kemudian dia mau merukunkan itu, dia
butuh dana, maka dia benar-benar berhutang. Maka itu juga termasuk gharim. Jadi berhutang untuk dirinya sendiri itu termasuk gharim, orang yang punya hutang, ataupun dia berhutang bukan untuk dirinya, tapi kemudian itu untuk digunakan untuk merukunkan pertikaian yang terjadi. Nah, dua-duanya ini mendapat gharim itu dapat kalau dengan syarat yang pertama, hutangnya sudah jatuh tempo. Nah, hutangnya sudah jatuh tempo. Kemudian yang kedua, dia tidak mampu membayarnya. Hutangnya jatuh tempo dan dia tidak mampu membayarnya waktu itu. Maka dia bisa menerima zakat untuk membayarkan hutang yang menjadi tanggungan dia itu. Kemudian wa fi sabilillah itu adalah orang-orang al-ghuzatu, orang-orang yang berperang atau pasukan-pasukan, tentara-tentara, prajurit, alladzina yang mereka itu la haqqa lahum, tidak punya hak, tidak punya gaji fi diwanil murtaziqah, di kantor, maksudnya dia tidak digaji oleh pemerintah. Sukarelawan orang yang berperang untuk bela negara atau bela agama, kemudian dia tidak memiliki gaji tetap dari pemerintah, maka dia diberikan dari zakat. Yang sekarang ini sudah nggak ditemukan juga, karena perang, maksudnya sekarang tentara-tentara, pasukan-pasukan memang sudah diberikan gaji dari pemerintah, sehingga sukarelawan juga malah susah kan gitu. Kalau zaman dulu istilahnya pengaturan terkait perang itu kan belum sedemikian rapih, ya, sehingga bisa saja orang-orang tiba-tiba langsung ketika ada panggilan untuk perang, nah, maka orang sipil, orang-orang biasa yang maju ikut berperang, maka mereka bisa diberikan bagian dari zakat. Kemudian ke sini semakin akhir itu ada pendapat-pendapat yang meluas bahwa fisabilillah, di jalan Allah itu juga bisa meluas, sabilul khair, jalan-jalan kebaikan, sehingga bisa kita gunakan untuk bangun pondok, kita bangun rumah sakit dan seterusnya, karena ini termasuk sabilul khair, jalan-jalan kebaikan. Maka dibantah oleh beberapa ulama ahli fikih bahwa kalau memang fisabilillah itu sabilul khair adalah jalan-jalan kebaikan, asal kebaikan pokoknya bisa menerima zakat, maka nggak ada gunanya itu kata-kata innamas shadaqat. Maksudnya innamas shadaqat itu kan memang diringkas, maksudnya dikecilkan lingkupnya, hanya 8 golongan ini saja. Karena nanti kan kalau fisabilillah itu diluaskan sehingga tidak ada fungsinya, semuanya jadi kebaikan, kan gitu, semua jadi kebaikan. Jadi memang diringkas itu fungsinya adalah supaya penyaluran zakat itu menyempit atau mengerucut ke golongan yang 8 ini saja. Sehingga untuk fisabilillah di saat sekarang ini juga mungkin sedikit sekali, atau mungkin enggak kita temukan, atau kita temukan tapi sangat sedikit sekali fisabilillah. Sehingga juga ada yang berpendapat bahwa termasuk juga para ulama-ulama atau guru-guru ngaji, karena mereka juga berjuang fisabilillah untuk menjaga akidahnya umat. Kalau fisabilillah itu menjaga fisiknya, menjaga daerah atau area, tapi kalau dengan ilmu maka menjaga akidahnya umat. Padahal zaman sahabat tabiin juga sudah ada orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran sesat untuk menyesatkan umat, itu juga ada. Tapi ulama-ulama waktu itu tidak mengambil pendapat bahwa para guru-guru ngaji atau para ulama-ulama itu termasuk fisabilillah. Enggak begitu. Tetap fisabilillah itu adalah orang-orang yang berperang. Ini konteksnya dalam peperangan. Ghuzah itu artinya dalam peperangan. Tapi apakah boleh diambil? Ya monggo, silahkan. Jadi kalau misalkan saya mengambil pendapat yang bahwa perjuangan fisabilillah itu tidak terbatas hanya dengan pedang, hanya dengan senjata saja, tapi juga dengan pena dan pemikiran. Sehingga orang-orang yang berjuangnya itu menjaga akidahnya umat juga termasuk di dalam fisabilillah. Tapi itu pendapat yang lemah. Yang kuat adalah memang ini khusus diperuntukkan untuk peperangan. Orang yang terjun di dalam kancah peperangan secara fisik.
Kemudian yang terakhir wa ibnis sabil, ibnu sabil. Wa huwa al-musafir, orang yang safar dan kemudian tidak memiliki bekal ataupun kehabisan bekal di dalam safarnya itu. Maka dia diberikan seukuran yang mencukupi untuk bekal safarnya sampai tujuan. Dengan syarat safarnya safar yang mubah, bukan safar maksiat. Dengan syarat safar yang mubah, bukan safar maksiat. Contoh misalkan kayak sekarang orang mudik. Mudik itu kan safar yang mubah, atau bahkan mungkin bisa jadi wajib kalau dia memang silaturahim, menyambung silaturahim. Kemudian di satu tempat, mungkin pas di tempat kita, dia kehabisan bekal, mungkin ditipu di jalan atau mungkin apalah begitu, dia kecelakaan. Kemudian dia butuh bekal untuk meneruskan perjalanannya, maka bisa kita berikan zakat kepada dia seukuran yang mencukupi untuk bekal dia sampai menuju tujuannya. Wallahu a'lam. Jadi itu 8 golongan: fakir, miskin, amil, kemudian gharim, fi sabilillah, ibnu sabil, dan mu'allaf. Satu lagi budak, yang terakhir adalah budak. Itu 8 golongan yang mana zakat itu diberikan kepada mereka semua. Wallahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Ya. Tapi hal yang umum, yaitu mensetarakan pendapatan dia per bulan. Iya. Setarakan pendapatan dia per bulan, yang meskipun mungkin dalam 1 tahun hitungannya tidak mencapai batasan. Iya. Nisab. Misalkan dia dipungut dari gaji setiap bulannya. Dari gaji setiap bulannya, apakah itu bisa dikategorikan zakat mal? Oh ya, baik. Dikategorikan zakat mal atau tidak? Terus yang kedua, mengenai ambil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Ya. Ada beberapa yang tidak dibentuk oleh pemerintah, misalnya badan ambil zakatnya NU maupun badan ambil zakatnya NU. Yang ketiga mengenai tugas. Tidak saat ini kan sepertinya tidak ada orang yang bekerja untuk tuannya dan tidak dimiliki harta dari pekerjaannya. Yang selanjutnya adalah mengenai stabilitas tadi. Kalau suatu negara seperti kita tidak ada peperangan, kalau kita simpulkan, bila itu seperti pendapat yang ada yang pertama tadi terkait dengan pendapatan. Jadi ini juga meluas ya. Aslinya kalau kita lihat dari kitab-kitab fikih klasik itu tidak ada zakat profesi atau pendapatan. Karena itu kesimpulan dari ulama-ulama yang kontemporer yang zaman sekarang ini, bahwa setiap orang yang punya pendapatan, misalkan contoh nisabnya emas itu kan 85 gram. Oke, 85 gram. Ketika seorang memiliki harta 85 gram ke atas, maka dia sudah wajib zakat. Dan itu sudah dimiliki selama setahun. Maka kalau orang buat kesimpulan bahwa kalau orang punya penghasilan tetap per bulannya, misalkan 10 juta, maka setahun berarti dia sudah punya 120 juta, kan begitu. 120 juta. Dan itu sudah melebihi nisab emas. Maka dia wajib zakat. Karena
Walaupun dia nerimanya tiap bulan, tetapi kan karena itu sudah sudah pendapatan wajib dia, pasti dapat gitu. Sehingga dia bisa dikatakan dia memiliki uang simpanan sebanyak itu gitu. Ya, sehingga dia digolongkan orang yang berkewajiban bayar zakat. Tapi ini maksudnya tetap sebagai khilaf ya. Maksudnya khilaf itu di dalam, kalau khilaf itu bukan satu benar satu salah. Khilaf itu dua-duanya benar dan dua-duanya punya argumen. Kita boleh ngambil pendapat yang satu atau pendapat yang lain. Begitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa itu bisa dimasukkan di dalam golongan zakat mal, zakat harta, begitu. Sama juga kayak uang kertas. Ya kan tidak ada dulu uang kertas, zakat uang kertas ada. Yang ada dulu kan zakat dinar, dirham, emas dan perak. Karena uang kertas belum ada. Uang cetak, uang kertas belum ada. Sekarang orang punya depositnya ya uang kertas semua, atau mungkin uang yang tidak wujud di sini, adanya di rekening bank dan seterusnya kan gitu. Nah, maka itu dikiaskan. Karena sebagai sama-sama alat tukar, maka orang yang punya simpanan uang disamakan dengan emas karena sebagai alat tukar, sehingga dia juga berkewajiban zakat mal. Jadi untuk yang zakat profesi tadi khilaf, boleh ngambil pendapat itu menjadikan wah berarti saya berkewajiban zakat, monggo, atau tidak mengambil juga tidak apa-apa. Gitu ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Amil ya. Terkait amil. Amil ini paling tidak diresmikan oleh pemerintah. Diresmikan oleh pemerintah. Kalau memang diresmikan oleh pemerintah, dilegalkan oleh pemerintah, maka itu termasuk juga amil. Termasuk juga amil. Setelah itu apa tadi? Budak. Apa tadi pertanyaan tentang budak apa tadi? Sekarang kan tidak ada. Memang kalau memang tidak ada berarti memang sudah tidak, golongan itu nggak diperhitungkan gitu. Maksudnya kalau misalkan di zaman sekarang memang sudah tidak ada budak, ya berarti tinggal 7 asnaf yang menerima. Atau misalkan fisabilillah sudah nggak ada lagi, ya berarti tinggal 6. Atau misalkan Ibnu Sabil tidak ada lagi karena sekarang tidak ada itu, maka hanya 5. Atau bahkan mungkin cuma tinggal 2 fakir miskin saja, memungkinkan saja. Jadi masing-masing daerah itu golongan yang menerima itu bisa berbeda-beda gitu. Jadi kalau memang sekarang nggak ada perbudakan, ya nanti mungkin ke depannya lagi seandainya ada perbudakan lagi, nah maka sudah ada aturannya yang mengatur itu gitu. Tapi kalau ART itu nggak termasuk ya. Nah, asisten rumah tangga itu tidak termasuk karena memang budak itu betul-betul memang dirinya sendiri dia nggak punya, ya, badannya itu dia total milik tuannya. Gitu. Kemudian selanjutnya apa lagi tadi? Fisabilillah juga sama. Fisabilillah ketika sekarang nggak ada peperangan, maka fisabilillah juga gugur, tidak ada. Oh sekarang fisabilillah tidak ada, ya sudah tidak ada. Jadi misalkan asnafnya cuma tinggal 6, ya berarti zakat yang terkumpul dibagi dengan menjadi 6 golongan itu, atau mungkin dibagi sesuai dengan kebutuhannya. Yang paling maslahat ini adalah orang fakir, diperbanyak. Yang paling maslahat adalah orang mu'alaf, maka diperbanyak, dan seterusnya. Jadi dibagi sesuai dengan maslahatnya. Ada lagi tadi yang kelewatan? Apa tadi? Cukup ya? Oke, kita cukupkan insyaallah. Kurang lebih itu golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita bisa mengamalkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.